Oke, sudah kita bicarakan perbedaan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Sekarang soal yang ke-16. Dari Dalailut Tauhid 50 soalnya. 50 soal. Soal yang ke-16, ma hiya anwa'ul ibadah ibadatul lati la tasluhu illa lillah. Artinya, ma hiya anwa'ul ibadah? Apa sajakah macam-macam jenis ibadah? Macam-macam jenis-jenis ibadah itu apa saja yang allati? Kenapa dia allati tidak alazi? Karena dia ibadah itu ya karena dia muannas. Ya allati, isim isyarahnya allati. Yang penghubung bukan isim mausul, bukan isim isyarah, ini mausul, penghubung. Apa dia macam-macam ibadah yang la tasluhu, tidak baik, tidak sah, tidak soleh illa lillah. Tidak sah ibadah itu kecuali diperuntukkan milik Allah. Hanya Allah saja yang punya. Untuk Allah saja. Apa saja macam-macam ibadah? Apa jawabannya? Nah, min anwa'iha, di antara macam-macamnya apa saja? Al-du'a, ya seperti tadi, wal isti'anah, wal istighasah. Apa isti'anah? Minta pertolongan. Istighasah berada keadaan genting. Ya, wadzabah berkurban, wadzabahu al-qurban, ya. Wan nadar, bernazar, yang asalnya tidak wajib menjadi wajib ketika sudah diniatkan nazar, ya. Wal khauf, takut, war roja, berharap, tawakul, berserah diri, bersandarkan kepada Allah. Inabah, bertaubat, wal mahabbah, cinta juga ibadah. Mencintai orang soleh itu ibadah ini. Mencintai kedua orang tua, mencintai orang baik-baik, mencintai guru, orang yang menafkahkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk Allah saja, ya. Warraghbah, raghbah itu berharap. Warrahbah, takut juga ibadah. Apa lagi nih? Wa ta'allah, waruku', apa wa ta'allah, ya? Wa ta'alahu. Wa na'alah. Allah alam, coba ditanya nih apa artinya wa ta'allah ini. Ya? Titiknya yang tambah tak apa ini? Tak salah cetak. Waruku', warrahbah, inabah udah tadi. Waruku' juga ibadah, macam-macam ibadah. Oke. Demikian macam-macam ibadah yang tidak boleh kita untukkan kecuali hanya untuk milik Allah, itu dia. Terus apalagi jenis ibadah macam-macamnya? Min anwa'iha wasujud, ya, wasujud, wal khusyuk juga ibadah. Wat tadzallul, apa tadzallul? Menghinakan diri. Zalala, zillah, ya, tadzallul, menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah, itu juga ibadah. Itu menghinakan diri, jangan merasa sombong. Merendahkan diri kepada Allah. Tak boleh kepada selain Allah merendah-rendahnya. Menghinakan diri tak boleh kepada selain Allah. Yang boleh itu tazallul itu kepada Allah. Merendahkan diri itu kayak gini. Misalnya kayak kita bilang seorang lain, oh kau bisa kayak gini, aku kalah gitu. Oh gitu, itu artinya menghinakan diri, membelas-belas kasihan dia, atau macam-macam lah. Pokoknya menghinakan diri. Ya, itu kayak kalau itu kan menghinakan diri ya. Merendahkan diri, enggak lah. Kalau tawadhu, enggak apa-apa. Tawadhu itu bagus. Kalau enggak kalah, aku kan cuma kayak gini gitu. Sebenarnya enggak boleh juga menghinakan diri hanya kepada Allah, karena itu ibadah. Diberikan kepada selain Allah enggak boleh.
Makanya kita sebiasa-biasa sama guru, sama syekh, sama siapa saja, orang kaya lah, orang ini itu, orang pangkat. Tidak boleh menghinakan diri karena itu ibadah. La tasluh illa lillah. Paham ya? Jadi tidak boleh kita menghina-hinakan diri, meminta belas kasihan. Allah nggak suka seperti itu. Yang kayak orang Syiah. Menghinakan diri kepada imam yang 12, ya, sampai makan beraknya juga, saking apanya berendam-rendam sama kotoran dia, itu ibadah. Mahya anwa'il ibadah allati la tasluhu illa lillah. Sama juga dengan menunduk-nunduk, mencium-cium itu tidak boleh juga sebenarnya. Kalau orang alim dia tidak mau diapakannya. Kalau tahu dia itu adalah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya Allah, dia tidak mau, karena itu mengambil hak Allah ya. Tidak boleh mencium-cium diri kayak adab-adab orang kampung. Cium diri maksudnya? Ya, merendah-rendahkan diri kayak sujud ya. Jadi sama orang tua, sama alim ulama besar, orang yang mulia sekali lah. Gak sembarangan orang yang kayak gitu. Habaib? Tidak boleh. Ini Apa? Habib Habib ada. Itu menghinakan diri itu apa ya? Yang mengaku Habib ya, bukan yang Habib beneran. Iya, yang mengaku-ngaku Habib KW itu, Habib yang palsu ya. Tapi itu kalau misalnya beneran Habib dia nggak boleh juga kita. Tidak boleh juga menghinakan diri, tidak boleh, itu ibadah. Ibadah itu boleh untuk Allah saja. Kalau yang habaib yang perlu kita yang contoh gitu. Enggak juga. Kenapa habaib? Sejauh ini yang maksudnya yang habaib benar. Habaib itu kan keturunan zuriyah Nabi. Zuriyah Nabi itu saya mau amalannya. Yang Nabi Kan'an sendiri kan anak-anak Nabi Nuh kan. Ya. Kalau tidak sesuai amalannya dengan ajaran Nabi, bukan anakmu itu. Innahu ghairu sholeh katanya. Kalau surat Hud itu. Habaib yang seperti kayak yang kita tahu di Indonesia ini malah jadi apa ya? Malah jadi bentuk penghinaan jadi kayak gitu. Iya. Dengan perbuatan-perbuatannya yang kayak gitu kan, yang dia ibaratnya masa ya. Itu ada batu di udang di balik bakwan yang bisa dia makan sebenarnya. Kalau orang yang nabil cepat tanggap itu ngerti apa tujuannya. Tujuan duniawi semua itu. Ngaku-ngaku Habib inilah, Habib itulah. Habib yang asli nggak ada kayak gitu. Habib nggak ada arti Habib kalau amalannya tidak sama dengan nenek moyangnya. Nabi Nuh aja dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Anaknya dengan Nabi Nuh, asli anak kandung Nabi Nuh. Kalau tidak sama dengan amalan solehnya Nabi Nuh, para nabi, itu bukan anakmu itu, hoi. Innahu laisa, dalam surat Hud apa kan? Mana bunyinya? Surat Hud. Dia itu bukan anakmu. Ini ayatnya. Surat Yusuf. Wasna'il fulk. Mana dia? Malah dia malah minta-minta diagung-agungkan, minta dihinakan orang di atas dia. Itu bukan perbuatan surat. Itu dia termasuk perkara sombong kayak gitu. Tazallul angkuh. Keangkuhan sebenarnya. Orang yang berbuat seperti itu pengennya dia lebih dari yang lain. Sementara Nabi sendiri, aku diwahyukan agar di antara kita ini tidak ada yang merasa lebih tinggi. Tidak ada sedikit pun yang lebih tinggi. Saling bertawaduk yang boleh. Saling tawaduk. Kalau mereka itu memang apa ya? Memang ada juga Habib yang dia betul rendah hati memang enggak. Tapi yang si oknum ini tuh kayak masa iya itu
perlakuan Habib sampai di penjara apa karena panjangkan itu. Kalau Ya karena kesalahan dia sendiri ya. kalau bagaimana? dia memperjuangkan hak Islam yang benar-benar Itu aja bertentangan dengan ajaran Nabi. Mana boleh mencela-cela penguasa, mana boleh menghinakan penguasa Muslim. Siapa yang menghinakan penguasa Islam, Allah akan hinakan dia. Tengok nih, kata Allah, apa kata Nabi Nuh, ya wanada Nuhun Rabbahu. Nabi Nuh berseru kepada Tuhannya, faqala Rabbi, sesungguhnya ya Allah, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku itu keluargaku ya Allah. Wa inna wa'dakal haqqu, dan bahwasanya janjimu itu benar-benar adanya, menenggelamkan orang-orang yang durjana, kurang ajar, itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang sangat adil. Ini maksudnya, tolonglah selamatkan anakku. Saking kasih sayangnya seorang ayah kepada anak ya. Cuma tidak minta gitu aja, tapi dengan nyindir-nyindir ya. Wa inna wa'dakal haq, sesungguhnya janjimu itu benar adanya. Wa anta ahkamul hakimin, engkau adalah baik-baiknya hakim, si adil-adilnya hakim. Kalau bisa selamatkan juga anakku. Apa kata Allah berfirman menjawab permintaan Nabi Nuh tadi? Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, bahwasanya dia Kan'an itu bukan keluargamu itu. Bukan keluargamu. Maksudnya apa ini? Gak lagi anakmu. Kenapa gak lagi anakmu? Innahu amalun ghairu sholeh, karena dia, amalan dia ini bukan amalan soleh, menantang Bapak Allah dan Rasulnya, bukan amal soleh. Kalau berlainan amalannya dengan amalan yang diajarkan Nabi, yang diajarkan Allah dan Rasul, itu lepas, bukan lagi anak. Diputus hubungan antara seorang bapak dengan anak, disebabkan karena amalan. Karena amalan putus hubungan. Innahu amalun ghairu sholeh, sesungguhnya amalan dia itu enggak soleh amalannya, enggak cocok dengan Allah dan Rasul. Fala tas'alni, jangan kau memohon aku, jangan meminta-minta kepadaku apa yang engkau tidak ada ilmu di bidang itu. Aku punya ketetapan, ada hikmah di balik itu, di belakang itu ada hikmah, bahwa siapapun sebagai anak Nabi, dia dianggap enggak anak Nabi kalau amalan menyelisih Allah dan Rasul. Ini hikmah sekali yang harus kita, para habib-habib itu sadar. Dia harus baca ini, hafal tak dia gini? Tahu tak dia dengan ayat ini? Udah kandung ini, ya, anak biologis, asli kandung anak Nabi Nuh, anak kandung, apalagi dia jauh segitu. Berapa jauh dia? Tidak pula anak dari Rasulullah, keturunan Ali dan Fatimah pula dia, dari Abu Thalib. Ya, memang zuriyah Fatimah kan sebagai yang menampung gimana? Ya, sebagai yang mengandung. Nah, begitu. Ini udah anak kandung sekali nih, anak Nabi Nuh sekali dia. Bisa lepas laisa min ahlika, innahu ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu sholeh, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu bicara, meminta apa-apa yang tidak ada ilmu di pada dirimu. Inni a'izuk, apa arti inni a'izuk? Sesungguhnya aku ini a'izuka, aku ini mengajarmu, aku ini memberi ilmu, memberi pelajaran besar kepadamu. Ini kata Allah, saya ini a'izuka, aku mengajarmu, memberikan pelajaran kepadamu, antakuna minal jahilin. Apa arti antakun? Agar kamu itu jangan termasuk orang bodoh. Aku ajari kamu, aku mengajari engkau
supaya kamu nggak bodoh. Ya, antakun engkau termasuk orang-orang kelompok jahilin, orang-orang bodoh. Kenapa gitu? Karena ini adalah sunatullah, ya. Ini adalah fa'alul lima yurid. Apa fa'alul lima yurid? Allah itu mutlak. Berbuat apa saja yang diinginkan oleh Allah, Allah bisa berbuat. Nggak bisa dibatasi oleh siapa-siapa, perasaan siapapun. Perasaan Nabi lah, perasaan Rasul, ulul azmi lah, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Allah berkehendak, fa'alun lima yurid. Ya, demikian saja tentang tidak baik ibadah itu diperuntukkan kecuali hanya milik Allah, untuk Allah saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.